Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita kepoin kondisi dan keadaan dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Keadaan dia pada hari ini seperti apa? Oke, untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama ini secara umum menggambarkan sikap antusias, penuh energi, semangat, serta juga sikap positif. Dan ini bisa mengartikan bahwa dia pada hari ini mungkin akan memulai sebuah proyek atau rencana-rencana baru dengan ide-ide cemerlang. Dan dia seperti mampu melakukan banyak hal dalam sekaligus. Dia juga seperti mulai bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Untuk kartu yang kedua, muncul kartu kesatria koin. Iya, ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini melakukan ketekunan dan bekerja keras untuk hidupnya. Dia juga mampu mengerjakan banyak pekerjaan karena dia akan menunjukkan kemampuan dirinya sendiri pada orang-orang sekitarnya. Karena sebelumnya orang-orang sekitarnya tidak mempercayai dia dan menganggap remeh dia. Oke, setelah kemunculan kartu kesatria koin, kini muncul kesatria cangkir. Di dalam gambar kartu kesatria cangkir digambarkan seseorang kesatria yang menaiki kuda. Kesatria itu memakai sebuah jubah dan membawa sebuah cangkir yang isinya penuh. Dan ini bisa mengartikan bahwa kuda melambangkan sebuah pergerakan, jubah melambangkan sebuah kehangatan, dan cangkir melambangkan sebuah perasaan. Dia bergerak, bekerja keras untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena ada perasaan malu jika kehidupannya terus memburuk. Kartu Raja Tongkat yang muncul ini mengartikan bahwa dia berharap agar tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal lain yang mengganggunya. Dia selalu mengikuti dan terus mengikuti naluri dan ambisinya untuk mengembangkan tindakan-tindakan dia sendiri. Dan dia pada saat ini mencoba bersikap jujur dan tetap berkomitmen dengan tujuannya. Keadaan dia pada saat ini seperti tidak memperdulikan sebuah hubungan lagi. Tidak memperdulikan hubungan pertemanan atau persahabatan, bahkan tidak peduli dengan hubungan keluarga. Dan pada saat ini dia menganggap sebuah hubungan itu dapat menjadi hambatan untuk menuju kesuksesan dia. Apa yang dia lakukan saat ini? Iya, seperti dia saat ini melakukan sebuah kegiatan dan membuat dirinya fokus dalam melakukan sebuah kegiatan tersebut. Dengan demikian, dia berada pada sebuah keyakinan bahwa usahanya akan membuahkan hasil nantinya. Dalam hal ini, dia seperti mendapatkan sebuah hasil tambahan. Karena itulah yang selama ini dia harapkan, mendapatkan hasil tambahan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan kartu The Tower. Iya, kartu The Tower adalah sebuah menara yang disambar petir. Ini bisa mengartikan bahwa dia memang terlihat kokoh, namun yang sebenarnya dia rapuh oleh keadaan.
Dengan kerapuhan dia mencoba untuk bangkit. Dan petir yang terlihat di dalam gambar kartu The Tower itu merupakan sesuatu yang mengagetkan dalam kehidupan dia. Dia tidak menyangka saja sebelumnya bahwa kehidupannya akan terpuruk seperti saat ini. Kartu 3 tongkat ini mengartikan bahwa dia pada saat ini seperti mendapatkan pertolongan di tengah-tengah keadaan dia yang sulit. Seperti dia mendapatkan saran, mendapatkan nasihat. Saran dan nasihat itu membawa dia ke jalan yang benar dan lurus. Dia juga seperti mendapatkan penjelasan-penjelasan dari segala keliruan yang dia lakukan sebelumnya. Kita lanjut dengan kartu Raja Koin. Iya, kartu Raja Koin ini mengartikan bahwa pada saat ini sepertinya ada seseorang yang mencoba memasuki kehidupan dia. Seseorang itu mencoba memasuki kehidupan dia pada saat dia sedang fokus-fokusnya. Dan seseorang tersebut menawarkan sebuah kerjasama. Pada awalnya dia pesimis menerima atau tidak penawaran kerjasama tersebut. Dia pesimis, dia takut akan terjadi kegagalan-kegagalan lagi. Dan pada akhirnya dia menerima penawaran kerjasama tersebut untuk menambah penghasilan dia. Inilah yang membawa dia dalam posisi yang benar, agar supaya mendapatkan keuntungan dari segala arah. Oke, lanjut. Kita lanjut dengan kartu As of Wands. Ya, kartu As of Wands bisa mengartikan bahwa yang ada dalam pikirannya saat ini, dia memulai petualangan baru dalam sebuah usaha atau dalam sebuah pekerjaan. Rasa ketakutan dia selama ini hanya menghambat perjalanan dia saja. Maka dari itu dia memberanikan diri dan bangkit untuk sebuah usaha. Kita lanjut dengan kartu The Hangman. Kartu The Hangman memberi arti mengubah pandangan atau sikap hidup seseorang. Iya, memang benar, pada saat ini dia seperti sudah mengubah cara-cara hidupnya dan juga merubah cara pandangnya. Wah, ada kartu yang ceblok teman-teman. Piye tokih kok geding aku. Oke, kita baca kartu yang jatuh. Saat ini dia seperti lebih bisa menghargai orang lain. Karena pada awalnya dia pernah tidak menghargai orang lain dan dampaknya pada kehidupan dia sendiri. Dia juga lebih sabar, lebih memahami kondisi. Dan itulah kondisi serta keadaan dia pada hari ini. Oke, untuk kartu yang terakhir. Untuk yang belum makan siang, monggo makan siang teman-teman ya, karena makan itu penting. Piye tokih kok geding aku. Oke, untuk kartu yang terakhir muncul kartu 5 pedang. Kartu 5 pedang adalah kartu konflik yang bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini lebih sabar, lebih tenang, lebih bisa memahami keadaan agar tidak terjadi konflik lagi dalam hidupnya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.